Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terkait dengan pemutakhiran data ASN, masyarakat digemparkan dengan ditemukannya 97.000 data ASN palsu dan tergolong misterius. Akibatnya negara membayarkan gaji hingga iuran pensiun. Namun saat ditelusuri ternyata tidak ada penerimanya. Untuk membahas lebih lanjut kita telah terhubung dengan Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, fraksi Partai Nasdem melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Saan. Selamat pagi Mbak Vera. Iya, bagaimana tanggapan dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan kejadian ini? Ya, tentu yang pertama kita cukup prihatin ya dengan temuan terkait dengan data dari hasil pemutakhiran tentang PNS, yaitu adanya data misterius 97.000 data PNS yang misterius, dan menurut saya ini sesuatu yang luar biasa terkait dengan amburadulnya pendataan database yang kita miliki. Padahal PNS ini kan jelas dia klasternya ada di mana saja, misalnya yang bertanggung jawab siapa saja. Yang kedua juga mereka punya nomor induk kepegawaian. Begitu dapat PNS dia punya NIP dan sebagainya. Artinya terkait dengan soal pendataan ini masih ada masalah bagi kita semua. Jadi database kita begitu lemah. Yang kedua juga kita tidak terlalu peduli dalam hal ini untuk terus mengupgrade data dari waktu ke waktu. Nah, terkait dengan soal data palsu ini bukan saja soal kerugian negara. Sudah pasti kerugian negara itu per bulan berapa. Misalnya kali sekian gaji mereka rata-rata. Berapa negara mengeluarkan uang hanya untuk mereka menggaji mereka yang sebenarnya tidak ada, siluman kan gitu. Ya. Jadi, nah kerugian ini kan tentu juga harus diaudit. Jadi kalau misalnya rata-rata mereka berapa per bulannya, kali sekian tahun, berapa itu negara rugi, itu tentu harus dipertanggungjawabkan. Nah yang kedua, ini juga mengganggu terkait dengan formulasi pengisian PNS. Banyak sekali masyarakat kita itu yang bermimpi menjadi PNS. Tapi dengan yang harusnya kalau data itu tidak terjadi, tidak ada data-data siluman, itu sudah berapa banyak yang bisa diserap untuk menjadi PNS. Masyarakat kita yang memang sangat membutuhkan. Yang dari tahun ke tahun kalau dibuka seleksi CPNS, yang daftar itu kan jutaan. Yang diterima kan sekian ratus ribu misalnya. Sementara ada yang bodong, itu 97.000. Nah, jadi ini dampaknya sekali lagi panjang. Bukan hanya pada formulasi penerimaan, ini juga nanti kan terkait dengan soal pelayanan. Jadi pelayanan publik yang selama ini yang diharapkan terus membaik, ini juga kan menjadi persoalan karena tidak yang seharusnya mereka melayani dalam data itu ada, tapi kenyataannya kan tidak ada. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya juga penting ke depan untuk terus kita perbaharui, untuk terus kita perbaiki. Nah, dalam hal ini tentu nanti Komisi 2 akan memanggil secepatnya Badan Kepegawaian Negara ini, BKN, nanti juga dengan Kemenpan RB yang seharusnya memang kemarin kita dengan mereka lakukan rapat kerja di DPR, tapi mereka ada Kemenpannya ada acara lain, jadi kita nanti akan panggil mereka. Ya, jadi kapan untuk rencana memanggil kedua kementerian dan juga lembaga ini? Paling kita secepatnya, paling minggu depan ya, karena besok libur misalnya. Jadi minggu depan kita akan pastikan kita akan minta klarifikasi dari BKN maupun Kemenpan RB. Iya, Pak Saan, tapi menariknya begini, temuan ini kan sudah tercium sebetulnya sejak 2014 dari pemutakhiran data. Nah, bagaimana sebetulnya bentuk pengawasan dari DPR RI selama ini dan bagaimana juga bentuk pengawasannya untuk ke depan, artinya menjadi pembelajaran juga begitu? Ya, pertama kan kita juga ada Komisi ASN ya.
Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, DPR juga memang dalam setiap kesempatan dalam rapat kerja maupun ketika kita turun ke daerah, misalnya dalam memantau seleksi CPNS, yang disampaikan dari mereka kan tidak pernah ada persoalan. Baru sekarang saja, misalnya gini, ketika mereka melakukan pemutakhiran dan sebagainya, itu juga tidak ditemukan misalnya ada kejanggalan. Nah, baru sekarang aja kejanggalan itu disampaikan, dan tentu ini juga membuat semua kaget. Nah, terkait dengan itu kita akan lihat lebih jauh lagi, misalnya dari 97 ribu itu data, anggaplah misalnya siluman, data misterius dari PNS itu ada di mana saja misalnya. Jadi apakah di sebuah kementerian, ataukah misalnya nanti ada di daerah, atau di mana? Nah, ini akan kita coba petakan sehingga kita tahu sebenarnya di problem utamanya apa. Yang kedua juga ada di klaster yang mana mereka yang tadi misterius-misterius itu tadi. Tapi Jadi kita akan lihat. Sampai dengan sejauh ini apakah sempat menduga ada oknum tertentu yang memang sengaja melakukan hal ini? Nah, itu nanti kita akan lihat, kita akan minta nanti selidiki, nanti Komisi ASN maupun membuat sebuah tim untuk menselidiki itu, agar semua yang nanti siapa yang bertanggung jawab, nanti tadi kalau memang ada oknum yang bermain di sini, ini juga nanti bisa kita temukan, dan tentu kita ingin nanti ini sebagai sebuah pembelajaran dan tentu menindak mereka-mereka yang melakukan ini semua. Baik, terakhir Pak Saan, bagaimana mendorong pemutakhiran data yang lebih akurat ke depannya? Ya, kita ingin BKN dengan Kemenpan RB nanti dan juga ada Komisi ASN itu terus-menerus melakukan pemutakhiran data secara berkala, dan terus juga untuk memvalidasi semua terkait dengan data-data ASN, berapa yang memang sudah pensiun, yang mau mendekati pensiun dan sebagainya, berapa yang nanti ada PNS baru dari hasil seleksi dan sebagainya. Ini akan kita terus kawal, terus kita awasi agar apa yang terjadi hari ini itu tidak terulang di kemudian hari. Tentunya juga butuh pertanggungjawaban begitu ya terkait dengan kerugian negara ini. Baik, terima kasih Pak Saan Mustafa atas penjelasannya.